Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Rahmat, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Dalam hal ini, saya ingin menceritakan sebuah dongeng tentang Saudari Gading. Bagaimana cerita tentang itu? Mari kita saksikan. Di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Latogel Langi atau dikenal dengan panggilan Batara Latu. Sang raja memiliki dua istri, yaitu satu dari golongan manusia biasa bernama Weopu Sengeng dan satu lagi berasal dari bangsa Jin. Dari perkawinannya dengan Weopu Sengeng lahir sepasang anak kembar emas, yakni laki-laki bernama Saudari Gading dan seorang perempuan bernama Wetandriabe. Berdasarkan ramalan Batara Guru, ayah dari Raja Luwu, Saudari Gading dan Wetandriabe kelak akan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal menurut adat setempat, seseorang sangat pantas menikahi saudara kandung sendiri. Agar tidak melanggar adat tersebut, Raja Luwu pun membesarkan kedua anak kembarnya tersebut secara terpisah. Ia menyembunyikan anak perempuannya, Wetandriabe, di atas loteng istana sejak masih bayi. Waktu terus berjalan, Saudari Gading tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Sedangkan Wetandriabe tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Namun, sepasang anak kembar tersebut belum saling mengenal. Pada suatu hari, Saudari Gading bersama sejumlah pengawal istana diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Ternate untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Namun sebenarnya tujuan utama Saudari Gading diutus pergi ke jauh ke negeri Ternate karena saudara kembarnya Wetandriabe akan dilantik menjadi bisu dalam sebuah upacara umum yang tentu saja tidak boleh dihadirinya karena dikhawatirkan akan bertemu dengan Wetandriabe. Dalam perjalanan menuju ke negeri Ternate, Saudari Gading mendapat kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia mempunyai saudara kembar yang cantik jelita. Saudari Gading tersentak kaget mendengar kabar tersebut. "Apa katamu? Aku mempunyai saudara kembar?" tanya Saudari Gading dengan kaget. "Benar, Pangeran. Saudaramu itu bernama Wetandriabe. Ia disembunyikan dan dipelihara di atas loteng istana sejak masih kecil," ungkap pengawal itu. Sekembalinya dari Ternate, Saudari Gading langsung mencari saudara kembarnya yang disembunyikan di atas loteng istana. Tak elak lagi, Saudari Gading langsung jatuh cinta saat melihat saudara kembarnya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Raja Luwu Batara Latu yang mengetahui rahasia keluarga istana tersebut terbongkar, segera memanggil putranya itu untuk menghadap. "Wahai putraku, mengharap pendamping hidup untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika adat ini dilanggar, bencana akan menimpa negeri ini. Sebaiknya urungkanlah niatmu itu, putraku," bujuk Raja Luwu Batara Latu. Namun, bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saudari Gading untuk menikahi adiknya. Namun akhirnya, Saudari Gading mengalah setelah Wetandriabe memberitahunya bahwa di negeri Cina mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip dengannya. "Wahai saudaraku, pergilah ke negeri Cina. Kita mempunyai saudara sepupu yang bernama Wecudai. Ayahanda pernah bercerita bahwa aku dan Wecudai bagai pinang di bala dua," bujuk Wecudai. "Benar putraku, wajah dan perawakan Wecudai sama benar dengan adikmu," sahut Raja Luwu. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Wetandriabe memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincinnya kepada Saudari Gading. Wetandriabe juga berjanji jika perkataannya tidak benar, ia bersedia menikah dengan Saudari Gading. Akhirnya, Saudari Gading pun bersedia berangkat ke negeri Cina, walaupun di hatinya rasa kecewa kepada orang tuanya karena tidak diizinkan menikahi adiknya. Untuk berlayar ke negeri Cina, Saudari Gading harus menggunakan kapal besar yang terbuat dari kayu welerenggi yang mampu menahan hantaman badai dan ombak besar di tengah laut. Keesokan harinya, berangkatlah Saudari Gading ke tempat yang dimaksud ayahnya. Ketika sampai di tempat itu, ia pun segera menebang pohon raksasa tersebut. Anehnya,
Walaupun batang dan pangkalnya telah terpisah, pohon raksasa itu tetap tidak mau roboh. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Keesokan harinya, saudari Gading kembali menebang pohon ajaib itu. Tapi hasilnya tetap sama. Kejadian ini terulang hingga 3 hari berturut-turut. Saudari Gading pun mulai putus asa dan hatinya sangat galau memikirkan apa gerangan penyebabnya. Mengetahui kegalauan hati abangnya, pada malam harinya Wetan Driaben secara diam-diam pergi ke hulu Sungai Sadang. Sungguh ajaib, hanya sekali tebasan, pohon raksasa itu pun roboh ke tanah. Dengan ilmu yang dimilikinya, Wetan Driaben segera mengubah pohon raksasa itu menjadi sebuah parabulayan yang siap untuk mengarungi samudra luas. Keesokan harinya, saudari Gading kembali ke hulu Sungai Sadang. Betapa terkejutnya dia ketika melihat pohon Welerengge raksasa yang tak kunjung bisa dirobohkannya kini telah menjadi sebuah parabulayan. Akhirnya pun saudari Gading kembali ke istana dan menyiapkan sejumlah pengawal dan perbekalan yang diperlukan. Setelah mereka selesai, berangkatlah saudari Gading bersama rombongannya menuju negeri Cina. Dalam perjalanan, mereka menemui berbagai tantangan dan rintangan seperti hantaman badai dan ombak serta serangan para perompak. Namun berkat izin Tuhan yang Maha Kuasa, saudari Gading bersama pasukannya berhasil melalui semua rintangan tersebut dan selamat sampai di tujuan. Setibanya di negeri Cina, saudari Gading mendengar kabar bahwa Wechudai telah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setiabong. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk melihat langsung kecantikan wajah Wechudai. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menjamar menjadi pedagang orang Oro. Untuk memenuhi penyamarannya, ia harus mengorbankan satu nyawa orang Oro sebagai tumbal. Pada mulanya, orang Oro yang akan dijadikan tumbal tersebut mengibah kepadanya. Ampun Tuan, jika kulit saya dijadikan pembungkus tubuh Tuan, tentu saya meninggal. Namun, setelah saudari Gading membuktinya dengan tutur kata yang halus, akhirnya orang Oro itu pun bersedia memenuhi permintaannya. Setelah itu, saudari Gading segera menuju ke istana sebagai Oro pedagang. Setibanya di istana, ia terkagum-kagum melihat kecantikan Wechudai. Benar kata ayahanda, Wechudai dan Wetan Driaben bagi pinang di belah dua. Perawakan mereka benar-benar serupa, ucap saudari Gading. Setelah membuktikan kecantikan Wechudai, saudari Gading segera mengirim utusan untuk melamarnya, dan lamarannya pun diterima oleh keluarga istana kerajaan Cina. Namun, sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, Wechudai mengirim seorang pengawal istana untuk mengusut siapa sebenarnya calon suaminya itu. Suatu hari, utusan itu mendekati para belayar saudari Gading yang tengah bersandar di pelabuhan. Kebetulan saat itu para pengawal saudari Gading yang berbulu lebat sedang mandi. Utusan itu ketakutan saat melihat tampang mereka yang dikiranya orang-orang biadab dan mengira bahwa wujud saudari Gading serupa dengan mereka. Dia pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Wechudai. Mendengar kabar tersebut, Wechudai pun berniat untuk membatalkan pernikahannya dan mengembalikan semua mahar saudari Gading. Saudari Gading yang mendengar kabar buruk tersebut segera menghapus penyamarannya sebagai orang Oro dan mengenakan pakaian kebesarannya, lalu segera menghadap ke Raja Cina. Sampainya di istana, ia pun segera menceritakan asal-usul dan maksud kedatangannya ke negeri Cina. Ampun Baginda Raja, perkenalkan nama Ananda Saudari Gading, putra Raja Luwu Batara Laktu dari Sulawesi Selatan. Ananda datang menghadap membawa amanat ayahanda dengan harapan sudilah kiranya Baginda menerima Ananda sebagai menantu Baginda, ungkap saudari Gading. Hai anak muda, kamu jangan mengaku-ngaku. Apa buktinya bahwa kamu adalah putra dari saudaraku itu? Tanya Raja Cina. Saudari Gading pun segera memperlihatkan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincin pemberian Wetan Driaben kepada Raja Cina, seraya menceritakan semua kejadian yang dialaminya hingga ia bisa sampai ke negeri Cina. Mendengar harapan dan permohonan saudaranya melalui keponakannya itu, Raja Cina terdiam sejenak, lalu berkata,
Baiklah, sekarang aku percaya bahwa kamu adalah keponakanku. Ayahandamu dulu pernah mengirim kabar kepadaku bahwa ia mempunyai anak kembar emas. Anaknya yang perempuan, wajah dan perukannya serupa dengan putriku. Untuk lebih meyakinkan dirinya, Raja Cina segera memanggil putrinya untuk menghadap. Tak berapa lama, Wechude pun datang dan duduk di samping ayahandanya. Saat melihat pemuda tampan yang duduk di hadapan ayahandanya, Wechude tampak gugup dan hatinya tiba-tiba berdetak kencang. Rupanya, ia jatuh hati kepada pemuda itu yang tak lain adalah Saurigadi. "Ada apa gerangan ayahanda memanggil Ananda?" tanya Wechude tertunduk menguatnya. "Wahai putriku, ketahuilah, sesungguhnya orang yang melamarmu beberapa hari yang lalu ternyata sepupu sendiri. Namanya Saurigadi. Ayahanda bersaudara dengan ayahnya. Tapi untuk meyakinkan kebenaran ini, cobalah kamu cocokkan panjang rambut ini dengan panjang rambutmu, dan pakailah gelang dan cincin ini." Pinta Raja Cina seraya memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincin itu kepada putrinya. Setelah Wechude mengenakan gelang dan cincin tersebut, maka semakin yakinlah Raja Cina bahwa Saurigadi benar-benar keponakannya. Gelang dan cincin tersebut semuanya cocok dikenakan oleh Wechude. Begitu pula rambutnya, sama panjangnya dengan rambut Wetanriame. Akhirnya, pesta pernikahan itu pun dilangsungkan dengan meriah. Segenap rakyat negeri Cina turut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Setahun kemudian, Saurigadi dan Wechude dikaruniai oleh seorang anak dan diberi nama Lagariko. Namun bagi Wechude, kebahagiaan tersebut terasa belum lengkap jika belum bertemu dengan mertuanya. Suatu hari, ia pun mengajak suaminya ke Sulawesi Selatan untuk mengunjungi mertuanya. Mulanya, Saurigadi menolak ajakan istrinya karena ia sudah berjanji tidak ingin kembali ke kampung halamannya karena kecewa kepada orang tuanya yang telah menolak keinginannya menikahi saudara kembarnya. Namun karena istrinya terus mendesaknya, akhirnya ia pun menemuinya. Keesokan harinya, berangkatlah sepasang suami istri itu bersama beberapa orang pengawal menuju negeri luar. Akan tetapi, mereka tidak membawa serta putra mereka, Lagariko, karena ia masih bayi. Dalam perjalanannya, Saurigadi bersama rombongannya kembali menemui banyak rintangan. Perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam di tengah laut karena dihantam badai dan gelombang. Berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka pun selamat sampai di negeri Luwu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Saurigadi bersama istrinya tinggal di negeri Luwu. Terdengarlah kabar bahwa di tanah Jawa berkembang ajaran agama Islam. Saurigadi pun segera memerintahkan pasukannya untuk memerangi ajaran tersebut. Namun apa yang terjadi setelah pasukannya tiba di tanah Jawa? Rupanya mereka bukannya memerangi penganut ajaran agama tersebut, tetapi justru berbalik memeluk agama Islam. Bahkan sebagian anggota pasukannya memutuskan untuk menetap di tanah Jawa. Sementara anggota pasukan lainnya kembali ke negeri Luwu untuk melaporkan kabar tersebut kepada Saurigadi dan sekaligus mengajak untuk memeluk agama Islam. Karena kesal atas pengkhianatan pasukannya itu dan tidak ingin masuk agama Islam, Saurigadi bersama istrinya memutuskan untuk kembali ke negeri Cina dan berjanji tidak ingin menginjakkan kaki lagi ke negeri Luwu. Dalam perjalanan pulang ke negeri Cina, kapal yang mereka tumpangi karam di tengah laut. Konon pasangan suami istri tersebut menjadi penguasa burik itu atau pertiwi dunia bawah laut. Demikian cerita Saurigadi dari daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Cerita di atas termasuk kategori legenda yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah ganjaran yang diterima dari sifat tidak mudah putus asa. Sifat ini ditunjukkan oleh perilaku Saurigadi yang senantiasa tabah dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan untuk mencapai keinginannya, yakni menikahi Wechude yang berada di